إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله تعالى بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين رحمكم الله. Tatkala manusia mulai melakukan kesyirikan setelah 10 generasi diusirnya Nabi Adam alaihi salam dari surga dan ditempatkan di muka bumi ini, manusia pun mulai tercerai-berai sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Yunus, "Wa ma kana an-nasu illa ummatan wahidatan fakhtalafu." Dahulu kata Abdullah bin Abbas ketika menafsirkan ayat ini, dahulu manusia sejak diusirnya Nabi Adam alaihi salam dari surga, ditempatkan di muka bumi ini, semua keturunan-keturunannya berada di atas agama tauhid, berada di atas agama Islam. Tidak ada satupun yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Hingga akhirnya datanglah kaum dari Nabi Nuh alaihi salam. Mereka pun mulai melakukan kesyirikan, menyembah patung-patung, menyembah dan mengagungkan gambar-gambar makhluk yang bernyawa. Maka ketika itu pun manusia tenggelam di dalam kegelapan jahiliyah, manusia tenggelam di dalam kesyirikan, kebodohan dan kejahilan. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha merahmati hamba-hambanya. Di antara bentuk rahmat tersebut, Allah Subhanahu wa taala utus kepada mereka Nabi Nuh alaihi salam. Diutus dari nasab manusia itu sendiri. Beliau adalah Nuh ibn Lamak ibn Mutawshalikh ibn Ukhnuh, yang kemudian nasabnya kembali kepada Syith ibn Adam alaihi salam. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala tidak akan membiarkan manusia ini berada di dalam kesesatan, tidak akan membiarkan manusia ini tenggelam di dalam jahiliyah. Allah Subhanahu wa taala di antara konsekuensi sifat rahmatnya, Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah mengutus kepada mereka seorang nabi, seorang rasul yang membimbing umat masing-masing dari para nabi dan rasul ini untuk meniti jalan tauhid, meniti jalan yang mengantarkan mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaumnya Nabi Nuh, semuanya mereka hampir tidak ada yang beriman kecuali sedikit. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Sad, di dalam surat As-Saffat, juga di dalam surat-surat Al-Hud dan Al-A'raf, "Wa ma amana ma'ahu illa qalil." Dan tidak ada yang beriman kepada Nabi Nuh kecuali sangat sedikit. Hingga akhirnya generasi Nabi Nuh habis. Bergantilah umat-umat setelahnya, dan datang berikutnya adalah kaum Ad yang diutus kepada mereka Nabi Hud alaihi salam. Kemudian umat berganti umat, semuanya silih berganti. Tidak adalah satu umat melainkan Allah telah mengutus kepada mereka Rasul. Hingga akhirnya datanglah umat yang terakhir. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat Imam Ahmad, "Antum tufuna sab'ina ummah fa antum khairuha."
kalian adalah umat yang melengkapi 70 umat generasi manusia, dan kalianlah yang terbaik, kalianlah yang terakhir, namun kalianlah yang pertama kali akan masuk ke dalam surga. Ketika umat ini setelah meninggalnya Nabi Isa alaihi salam, 600 tahun setelahnya, yang mana di antara interval waktu meninggalnya Nabi Isa dan diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia berada di dalam gelapnya jahiliyah, manusia berada di dalam kesyirikan, menyembah patung, menyembah malaikat, menyembah para nabi, menyembah orang-orang saleh yang sudah meninggal, yang semuanya ini adalah kesyirikan. Mereka jadikan orang-orang saleh tersebut sebagai wasilah, mereka meminta kepada Allah dengan perantaraan orang-orang saleh tersebut. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Az-Zumar, kata Allah, walladzina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun innallaha la yahdi man huwa kadhibun kaffar. Dan orang-orang yang menjadikan untuk berdoa beribadah kepada Allah perantara-perantara, mereka mengatakan, tidaklah kami beribadah, menyembah dan berdoa kepada perantara-perantara ini, baik itu patung, nabi, orang-orang saleh yang sudah meninggal maupun malaikat, melainkan tujuannya agar makhluk-makhluk ini, agar objek-objek ini mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya, karena mereka menganggap diri-diri mereka tidak pantas untuk langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ketika mereka ingin mendatangi raja, mereka membutuhkan wasilah, mereka membutuhkan ring satu dari raja tersebut untuk mereka bisa menyampaikan hajatnya. Namun Allah Subhanahu wa taala lam yakun lahu kufuwan ahad, tidak ada yang serupa dengan Allah, tidak bisa dikiaskan dengan raja-raja. Allah berfirman di dalam Al-Quran, ud'uni astajib lakum, berdoalah langsung kepadaku, kata Allah, niscaya aku akan kabulkan doa-doa kalian. La tas'al bunayya Adam hajatan wasalil ladhi abwabuhu la tuhjabu wallaha yaghdabu in tarakta su'alahu wa bunayyu Adam hina sa'altahu yaghdabu. Berkata seorang penyair, jangan sekali-kali engkau meminta kepada manusia, mintalah kepada yang pintu-pintu rahmatnya tidak pernah tertutup. Manusia Allah, jika engkau tinggalkan untuk berdoa meminta kepadanya, niscaya ia akan murka kepadamu. Adapun manusia, ketika engkau meminta kepadanya, dia akan marah karena engkau terus meminta dan memojokkannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika interval waktu antara Nabi Isa dan juga sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia berada di masa fatrah dan di dalam jahiliyah, dan Allah Maha merahmati hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala pun mengutus nabi dan manusia terbaik, itulah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang Allah pilih untuk menjadi penutup para nabi dan rasul. Nabi dan rasul yang sangat banyak, yang jumlahnya 300.000 sekian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Dzar, dan semuanya ditutup oleh sayyidu waladi Adam, manusia terbaik dari keturunan Adam. Itulah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikenali nasabnya, yang terbaik dari kalangan orang-orang Quraisy, dan Quraisy adalah yang terbaik dari bangsa Arab. Di antara kebaikan Quraisy adalah ar-rifadatu wa siqayatul malil hujjaj. Ketika zaman jahiliyah, zaman sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang berhak untuk memberikan minuman bagi jamaah haji yang datang ke Baitullah kecuali orang-orang Quraisy, dan itulah yang dipegang oleh kakek Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Abdul Muttalib, yang terus diwarisi, kemudian Abu Talib setelahnya, dan seterusnya berganti dari orang-orang Quraisy. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka inilah hakikat keberadaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah manusia. Beliaulah dengannya Allah menyelamatkan manusia. Bahkan secara spesifik Allah sebutkan kepada orang-orang Ansar di dalam surat Al-Imran, "Wadhkuru idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana." Wa kuntum ala syafa hufratin minan nar fa anqadhakum min. Wahai orang-orang Ansar, ingatlah
Dahulu kalian ini, yaitu suku Aus dan Khazraj, tidak pernah berhenti perang di antara kalian. Kemudian diutuslah kepada kalian Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengannya Allah hentikan perang di antara kalian. Kemudian ingatlah wahai orang-orang Ansar dan juga seluruh manusia, wa kuntum ala syafa hufratin minan nar. Dahulu kalian ini sudah berada di pinggiran jurang api neraka dan tidak ada yang membuat kalian tidak terjerumus ke dalamnya melainkan ajal dan kematian kalian yang belum sampai. Fa'anqadhakum min. Kemudian dengan rahmatnya Allah mengutus kepada kalian Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengannya pun Allah menyelamatkan kalian. Demikianlah peran Nabi sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah umat manusia, sehingga kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah jadikan wajib bagi setiap umat ini. Allah jadikan wajib bagi setiap orang yang beriman. Di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, dalam kitabul iman, Al-Imam Al-Bukhari membawakan sanadnya sampai kepada Anas bin Malik. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in." Tidaklah seorang di antara kalian beriman sampai ia menjadikan aku manusia yang paling ia cintai, mengalahkan kecintaannya kepada anak-anaknya, kepada orang tuanya, kepada seluruh manusia yang ada di muka bumi ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين، بعثه الله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، فمعاشر المسلمين رحمكم الله. Dahulu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memperlihatkan bagaimana seharusnya seorang muslim mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mewujudkan hakikat cintanya kepada manusia, dengannya Allah menyelamatkan seluruh generasi manusia yang akan datang setelah beliau. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, disebutkan al-Imam At-Tabarani rahimahullah dari Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia mengatakan, suatu saat datang seorang laki-laki, kata al-Imam At-Tabarani, dia adalah Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbih, seorang sahabat yang diilhamkan di dalam mimpinya melihat adzan. Suatu saat ia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min nafsi. Wahai Rasulullah, sungguh engkau adalah manusia yang paling aku cintai, bahkan mengalahkan terhadap diriku sendiri. Wa anta ya Rasulullah la ahabbu ilayya min walidi wa waladi wan nasi ajma'in. Wahai Rasulullah, engkau adalah manusia yang paling aku cintai, mengalahkan kecintaanku kepada anakku, kepada orang tuaku dan kepada seluruh manusia. Wa inni la ati ila baiti fa adhkuraka fama asbir hatta atiyaka. Wahai Rasulullah, terkadang aku pulang ke rumahku dan aku mengingatmu dan aku tidak bersabar untuk segera datang melihat wajahmu wahai Rasulullah. Wa inni la azkuru mauti wa mautak, dan suatu saat terkadang aku mengingat bahwasanya engkau akan meninggal dan aku juga akan meninggal. Wa anta idza mitta rufi'ta ma'an nabiyyin. Wahai Rasulullah, kalau engkau meninggal, engkau akan diangkat derajatmu bersama para nabi dan rasul. Wa inni in dakhaltu jannah fa khasyitu alla arak. Adapun aku wahai Rasulullah, kalau seandainya aku pun diizinkan oleh Allah masuk surga, aku khawatir di surga, di derajatku, tidak bisa melihat wajahmu, wahai Rasulullah. Rasulullah pun terdiam. Beliau tidak menjawab apapun.
sampai Jibril alaihi salam datang membawa firman Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat An-Nisa Allah berfirman, "Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa." Kata Allah di dalam surat An-Nisa, siapa saja yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, maka mereka itu di hari kiamat kelak akan dibangkitkan bersama para nabi, para rasul, para siddiqin, para syuhada, dan juga orang-orang saleh. Ketika itu pun mereka semuanya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat berbahagia. Dahulu, kata Anas bin Malik, datang seorang badui kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu mengatakan, "Ya Rasulullah, rajulun yuhibbu qauman wa laysa minhum." Wahai Rasulullah, ada seorang mencintai suatu kaum namun dia sadar dia tidak bisa melakukan amalan seperti kaum tersebut. Lalu bagaimana kondisinya di hari kiamat kelak wahai Rasulullah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-mar'u ma'a man ahabba yaumal qiyamah." Seorang akan bersama yang ia cintai di hari kiamat kelak, di surga kelak. Kata Anas bin Malik, dan inilah kalimat yang paling membuat sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam berbahagia. Tidak ada satupun kalimat yang diucapkan Rasulullah yang membuat para sahabat bahagia mengalahkan ketika mereka mendengarkan ucapan Rasulullah ini. Demi Allah, kami mencintai Rasulullah, kami mencintai Abu Bakar, Umar, Uthman, dan Ali radhiyallahu anhum jami'an, dan kita berharap bisa bersama mereka dikarenakan kecintaan kita kepada mereka, walaupun kita tidak bisa melakukan amalan sebagaimana amalan mereka. Di antara amalan yang tidak bisa kita lakukan adalah berhijrah sebagaimana yang mereka lakukan, mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam di kota Yathrib, meninggalkan negeri kecintaan mereka yaitu Makkah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Inilah kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menuntut konsekuensi dari seseorang untuk mengikuti dan menaati perintah Rasulullah dan mengikuti jejak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkata Imam Syafi'i rahimahullah dalam bait-bait syairnya, "Idza kana hubbuka sadiqan la ata'tahu fa innal muhibba liman yuhibbu muti'u." Jika engkau benar-benar mencintainya, niscaya engkau akan menaati seluruh perintahnya, karena seorang yang mencintai terhadap yang ia cintai, dia akan menuruti dan menaati perintahnya. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, dengannya kita tutup khutbah kita ini, seorang sahabat yang sangat mulia yang memperlihatkan bagaimana benar-benar konsekuensi mencintai Rasulullah yang semuanya itu tergambar dan tercermin di dalam kehidupan beliau. Suatu saat di dalam Sahih Bukhari disebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mentalak istri-istrinya, menceraikan istri-istrinya hingga sampai ke telinga Umar, dan Umar menyadari bahwasanya salah satu istri dari Rasulullah adalah anaknya Hafsah bintu Umar. Maka Umar pun segera mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengklarifikasi hal tersebut. Ketika beliau menjumpai Rasulullah, ternyata pada saat itu Rasulullah sedang terbaring di atas tikar yang sudah sangat tua, yang sudah usang. Lalu Umar pun menangis melihat kekasihnya yang paling ia cintai, manusia terbaik, dengannya Allah menyelamatkan umat manusia ini, berada di dalam keprihatinan seperti itu. Lalu kata Rasulullah, "Ma yubkika ya Umar?" Apa yang membuatmu menangis wahai Umar? Kata Umar, "Fa kaifa la abki ya Rasulullah?" Bagaimana mungkin aku tidak menangis wahai Rasulullah? Kaisar, raja-raja Romawi, mereka berada di atas kebatilan, tapi mereka menikmati dunia di atas permadani yang empuk, di atas tikar-tikar yang mewah. Adapun engkau Rasulullah berada di atas tikar yang sudah usang ini. Kisra, raja-raja Persia yang semuanya mereka berada di atas kebatilan, namun mereka mendapatkan kasur-kasur yang empuk dan fasilitas dunia yang sangat memukau. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membimbing Umar dan umat ini, dengarkanlah, dan ini akan tercermin pada diri Umar. Kata Rasulullah, "Ya Umar, ama tarda an takuna lahumud dunya wa lana al-akhirah?" Wahai Umar, tidakkah engkau ridha biarkan untuk mereka dunia,
dan bagi kita akhirat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ucapan Rasulullah ini sangat membekas di hati Umar ketika Abu Bakar meninggal dan beliau menjadi khalifah Umar bin Khattab, menjadi Amirul Mukminin. Negeri-negeri takluk di bawah tangan kekuasaan Umar radhiyallahu an. Sampai-sampai Kisra pada saat itu, Hurmuzan, ia pun mengirim utusannya, sangat penasaran dengan Umar bin Khattab. Di dalam benaknya bahwasanya Umar ini seorang raja yang memiliki algojo sangat banyak, istana sangat megah dikarenakan pemerintahannya yang sangat luar biasa. Ia pun mengutus seseorang untuk melihat seperti apa kehidupan Umar. Ketika utusan Kisra ini sampai ke Madinah, ia pun mencari di mana Umar bin Khattab, di mana istana Umar dan tentara-tentaranya yang sangat banyak. Ternyata ditunjukkan sebuah gubuk yang berada di Madinah. Ia pun mendatangi gubuk tersebut, bertanya di mana Umar. Mereka pun mengatakan Umar sedang tidak ada di rumah, silakan cari di dekat masjid. Ternyata pada saat itu orang ini pun melihat Umar bin Khattab sedang tertidur di bawah pohon, di bawah naungan ranting-ranting pohon tersebut. Tidak ada satupun penjaganya, tidak ada algojo yang mengawasinya, dan beliau tidur di atas tanah tanpa ada rasa jijik sekalipun. Ketika itu pun orang ini mengatakan ucapannya yang sangat masyhur, aminta lamma aqamtal adla bainahum fanimta naum qariril aini haniha. Wahai Umar, inilah kerajaan yang sebenarnya, kekuasaan yang hakikatnya. Ketika seorang merasakan aman, ia tidur dengan tenang, padahal dia adalah seorang raja, seorang Amirul Mukminin, yang pada saat itu semuanya orang tunduk kepada perintah Umar bin Khattab. Namun beliau sangat zuhud, menyadari dari bimbingan Rasulullah, ama tarda an takuna lahumud dunya wa lana al-akhirah. Wahai Umar, tidakkah engkau ridha biarkan mereka tenggelam, berlomba-lomba mengejar dunia, mengumpulkan dunia, adapun kita, dunia ini kita gunakan untuk bekal kembali ke negeri akhirat, berjumpa dengan kekasih-kekasih di akhirat. Wallahu alam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan di dalam hati kita kejujuran dan kesungguhan kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tergambar dan tercermin dalam amal perbuatan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengamalkan perintah Allah di dalam Al-Qur'an dan melaksanakannya sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى وخذ بناصيته للبر والتقوى وارزقه البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه وآلائه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله